Bab 54 di lembah 1000 kupu-kupu. Bab 54 di lembah 1000 kupu-kupu. Tidak jauh mereka berhenti, karena Sumasun berhenti. Serigala tidak perlu terburu-buru mengejar mangsa. Jika mangsanya kecil, serigala akan langsung membunuhnya. Namun jika musuh lebih besar darinya, maka dia akan menunggu dan menunggu sampai musuh tersebut lambat dan kehabisan energi. Serigala akan tenang jika menghadapi musuhnya. Sumasun juga seperti itu. Kalau dilihat lebih kalem dan lembut, itu berarti dia bersiap untuk bertarung. Chiosan memahami hal ini dan karena itulah dia tidak menanyakan apapun pada Sumasun. Mereka berjalan santai tanpa bicara. Dia memilih untuk berbicara dengan pengemis Chun. Saya pikir semua orang harus mendengarkan semua cerita saya dari awal. Tapi sebelum itu, saya hanya ingin bertanya, apakah kamu percaya ada orang di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada seorang pun yang sempurna, Pangju, kata si pengemis Chun. Totiang memanggilku Pangju. Apakah kamu masih menganggapku sebagai Kai Pangju? Tanya Chiosan. Tentu saja, teman. Dengan semua yang terjadi sebelumnya, pendapatmu tentang aku tidak berubah. Tidak, meski Caye tahu, ada banyak rahasia di balik semua ini. Caye tetap percaya dengan taruhan itu. Mengapa? Tidak ada alasan. Terkadang kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Terkadang kita mempercayai mereka sepenuhnya. Orang yang waras tidak akan melakukan hal itu. Namun terkadang akal sehat kita dikalahkan oleh perasaan. Jika kita beriman, maka apapun yang dia kerjakan, kita akan beriman. Namun jika kita tidak percaya, betapapun nyata dan baiknya perbuatannya, kita tetap tidak akan percaya. Kejadian seperti ini sepertinya merupakan hal yang lumrah. Jika kukatakan kepadamu bahwa mendiang Jipangcu berbuat salah, percayakah kau? Tanya Chiosan. Tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, Pangcu. Tapi kesalahan apa yang kamu maksud? Chiosan kemudian menceritakan kisahnya dari awal, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng, tentang satu arah, dan tentang Ji Hauleng yang kekasihnya disandera, sehingga pada akhirnya harus banyak melakukan dosa, dan kemudian memilih bunuh diri untuk menebus dosanya. Ah, Caye tidak mengerti kenapa bisnisnya bisa begitu dalam, kata pengemis Chun. Apakah kamu percaya seluruh ceritaku? Tanya Chiosan. Ingin percaya juga sulit, percaya atau tidak, pernyataan tersebut sangat masuk akal. Ketahuilah, Pin, Caye sendiri melihat banyak perubahan pada mendiang Jipangcu dalam setahun terakhir. Dia sering melamun. Saat Caye bertanya ada apa, dia hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun. Dia sering menghilang, lebih banyak lagi yang tidak berdasar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Padahal jaringan partai Anda adalah yang terbesar dan terkuat dalam mencari berita. Jangankan selatan kita sendiri, nyamuk dan lalat pun tahu di mana mereka berada. Banyak juga keputusan-keputusan dan kebijakan beliau yang Caye rasa cukup janggal. Seperti apa? Tanya Chiosan. Banyak Pangju, hamba tidak ingat satu persatu. Yang paling Caye ingat adalah keputusan beliau untuk membuka penerimaan anggota sebebas-bebasnya. Padahal dulu partai kami adalah partai yang paling ketat keanggotaannya. Tidak sembarang orang atau sembarang pengemis bisa menjadi anggota. Chiosan hanya mengangguk-angguk saja. Apakah kebijakan itu ada hubungannya dengan semua kejadian pembunuhan ini, Pangju? Tentu saja, jawab Chiosan pendek. Lalu bagaimana dengan surat yang tadi dibawa Xiao? Caye perhatikan, surat itu asli. Tak ada bedanya dengan tulisan tangan mendiang Jipangcu. Surat itu tentunya palsu. Si otak besar pasti telah menyiapkannya. Begitu dilihat Ji Hauleng bunuh diri. Pergerakan si otak besar ini lumayan cepat. Sampai-sampai dia bisa menyusun rencana dan membuat surat palsu sedemikian cepat. Lanjut Chiosan. Saat aku kecil dulu, aku ingat ayahku pernah bercerita tentang seorang Siu Cai, sastrawan, yang mampu meniru tulisan dan lukisan siapa saja.
Aku lupa siapa namanya. Tentunya orang-orang seperti ini yang memalsukan tulisan dan cap perguruan Kaipang. Masuk akal. Pengemis Chun hanya merenung. Hatinya bersedih oleh kejadian yang baru saja lewat. Ia bahkan tak tahu harus berbuat apa. Lalu ia berkata, "Lalu Pangcu membawa saya untuk mengikuti Pangcu ke sini untuk apa? Aku hanya menyelamatkanmu dari si otak besar." Tentunya jika aku tidak ada di sana, pemberontakan akan segera terjadi. Orang-orang si otak besar yang ia susupkan ke sana pasti akan membunuhmu jika mereka tahu engkau berpihak kepadaku. Penemis Chun mengangguk-angguk. "Jika kau menganggapku sebagai pangcumu, aku ingin memberi perintah kepadamu." "Hamba siap terima perintah," katanya sambil berlutut. "Kau harus menghilang untuk sementara. Atur langkah baik-baik. Cari anggota-anggota Kaipang yang sekiranya setia dan percaya kepadamu. Kalian harus bersiap-siap karena mulai saat ini aku yakin Kaipang akan dikuasai oleh antek-antek si otak besar. Selain itu, aku memintamu untuk pergi ke kota raja. Selidikilah pergerakan Kaipang di sana. Segera laporkan kepadaku jika ada perkembangan." "Baik, Pangcu. Tapi bagaimana hamba harus mencari Pangcu?" "Pergilah ke Hu Hujin. Kau tahu siapa dia bukan? Nah, katakan bahwa engkau punya pesan untukku. Biar Hu Hujin yang akan mengurusnya." "Baik, hamba segera berangkat." Pengemis Chun lalu menghilang dari sana. "Apa hubungannya Hu Hujin dengan semua ini?" tanya Sumasun. Ia sepertinya tertarik. "Sangat berhubungan." Sumasun hanya mengangguk-angguk. Perjalanan mereka dilakukan dengan tidak berburu-buru. Mereka berdua beristirahat, menikmati makanan, dan bahkan mandi dan menyegarkan diri saat terang tanah. Dalam pertarungan, seorang petarung haruslah dalam kondisi terbaik. Kekurangan satu hal kecil saja akan membuat mereka kalah. Tubuh harus segar, asupan gizi harus penuh, tidak ada luka, tidak ada cedera, tidak ada masalah yang merisaukan hati. Bahkan luka di ujung kuku saja bisa membuatmu kalah. Kondisi daerah pertarungan tempat engkau bertarung pun harus kau kuasai. Pepohonannya, rerumputannya, tanahnya, letak arah sinar matahari, arah angin, bahkan jam berapa engkau bertarung itu pun harus kau perhitungkan. Sumasun memang ahlinya dalam bidang itu. Makanya Chiosan menurut saja apa kata Sumasun. Sumasun bilang tidur, maka ia manut tidur. Sumasun bilang makan, ia manut makan. Bahkan jika Sumasun menyuruhnya buang air, ia akan menurut. Kini setelah mandi dan sarapan, mereka duduk menikmati sinar matahari pagi. "Setelah melihat sendiri gerakan pedangmu tadi, aku yakin aku tidak dapat menangkap pedangmu," kata Chiosan. "Kau bisa melihat pedangku?" tanya Sumasun. "Bisa." Ada kekecewaan dalam suaranya. "Tapi aku kan tidak bisa menangkapnya," sanggah Chiosan. "Tetap saja kau bisa melihatnya," kata Sumasun dingin. Lanjutnya, "Jika bukan karena kita akan bertempur melawan musuh di depan, saat ini juga aku sudah ingin bertempur denganmu." "Aku kan sudah bilang aku tidak bisa menangkap pedangmu," kata Chiosan. "Tapi kau tidak bilang bahwa aku sanggup mengalahkanmu," tugas Sumasun. Kata-katanya malah jauh lebih tenang dan dingin. Ini pertanda bahwa ia sudah mulai memasuki gaya tempurnya. Chiosan geleng-geleng kepala. Mengapa di dunia ini ada orang seperti ini? Musuh di depan kita. Apakah adalah seseorang yang selama ini kau cari-cari? Tanya Sumasun. Mungkin saja, tugas Chiosan santai. Kau tak akan bisa menempurnya sendirian, kata Sumasun. Aku tahu, karena itulah aku mengajakmu. Mengapa kau begitu yakin aku mau menerima ajakanmu? Karena kau pun mencari dia, bukan? Sumasun sedikit kaget. Dari mana kau tahu? Kau memiliki dendam terhadapnya, karena itulah kau mau datang ketika dulu dipanggil Cukatong. Jika bukan karena urusanmu sendiri, kau tentu tidak akan mau datang, jelas Chiosan. Kau hebat, kata Sumasun. Jika kau yang mengatakannya,
aku baru percaya aku hebat, kata Chio-san sambil tersenyum. Tapi Suma-sun tidak tersenyum. Baru kali ini aku merasakan takut kepada seseorang. Kata-katanya lambat dan pelan. Terasa semakin lembut dan halus terdengar. Musuh sekuat apapun, bahkan yang lebih kuat dari aku pun aku tak pernah takut. Hanya kepadamu aku baru merasakannya. Ternyata seperti ini rasanya. Jika kau bertarung denganku dalam kondisi seperti ini, kau pasti akan kalah, kata Chio-san. Tentu saja, ia mengaku kalah dengan santai dan ringan. Padahal orang seperti Suma-sun harga dirinya sangat tinggi. Orang yang akan kita hadapi apakah ada 2 orang? Tanya Chio-san. Kau tahu, Suma-sun balik bertanya. Jika cuma 1 orang, tentu kau bisa menghadapinya sendirian. Suma-sun mengangguk. Dia memeluk erat pedangnya. Di dunia ini hal yang paling disayanginya tentulah pedang itu. Apakah mereka sehebat itu? Tanya Chio-san lagi. Ilmunya sudah ia kuasai puluhan tahun. Tempat yang kita datangi ini adalah tempatnya. Ia sudah menang beberapa langkah. Apa yang membuatmu yakin kita akan menang? Ada kau dan aku. Ini bukan kesombongan. Jika ia tidak yakin benar, sudah pasti ia tak akan mau bertempur. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mereka pun berangkat. Sampai sore hari tibalah mereka di sebuah lembah yang indah. Begitu banyak bunga dan kupu-kupu membuat tempat ini menjadi sangat indah. Chio-san jadi teringat Meilan. Biasanya Meilan paling suka tempat seperti ini. Tempat seindah ini, siapa yang menyangka menyimpan kematian? Belum pernah ada kematian di sini, sahut Suma-sun. Oh, jika Suma-sun yang bicara, Chio-san menurut saja. Manusia-manusia yang bernaluri tinggi seperti Suma-sun memang pendapatnya lebih bisa dipegang. Ini karena mereka lebih mengandalkan perasaan mereka. Suma-sun yang mengalami kebutaan mungkin sejak lahir, telah terbiasa mengasah perasaannya ini sehingga menjadi sangat tajam. Posisi tubuh Suma-sun tiba-tiba menegak. Gerakannya menjadi lamban, jalannya menjadi perlahan. Ia telah merasakan bahaya di depan. Telinga Chio-san sendiri belum mendengar apa-apa. Kau mendengar apa? Tanya Chio-san. Ada orang di depan. Langkahnya tidak terdengar, tapi aku bisa merasakan hawa pembunuhnya. Tak berapa lama, tampaklah seseorang di depan. Ah, Mongkau Kaucu dan Anghuat Kiam Sian, kata orang itu sambil tersenyum. Penampilannya biasa saja, seperti seorang pedagang pasar yang kelebihan berat badan. Senyumnya ramah dan bersahabat. Salam hormat, kata Chio-san menjura. Suma-sun diam saja. Salam hormat, kata orang itu sambil balas menjura. Mari silakan duduk dulu, ia berkata ramah sambil mengajak mereka duduk di sebuah paviliun kecil di tepi kolam. Pemandangannya sungguh indah. Chio-san dan Suma-sun mengikutinya saja. Mereka kemudian duduk di paviliun itu. Chae punya seguci arak, tapi entah tuan-tuan ada minat tidak untuk sekedar menghabiskan beberapa cangkir bersama Chae? Tentu saja minat, tuan. Chio-san menggantungkan kata-katanya. Nama Chae Mentoli, katanya sambil tersenyum. Siapapun yang punya telinga di dunia, pasti pernah mendengar nama ini. Mentoli, pria terkaya di seluruh Tionghoan. Harta pribadinya saja bahkan mungkin lebih banyak dari kaisar sendiri. Tak disangka, orang bernama Mentoli ini cuma seorang bertubuh tambun berpakaian sederhana. Ah, ternyata Chae berhadapan dengan Men Wangwei, saudagar Men. Maafkan mata Chae yang lamur dan tidak mengenal orang. Sungguh ini sebuah kehormatan, kata Chio-san. Ah, tidak berani, tidak berani. Justru ini sebuah kehormatan bagi Chae bisa bertemu langsung dengan jagoan-jagoan terkemuka di zaman ini, katanya lalu ia bertanya. Apakah gerangannya membawa Eng Yong Jiwi, 2 orang satria, ini kemari, katanya sambil menuangkan arak ke dalam cangkir. Kami mencari 4 orang sahabat kami, mungkin telah tersesat jalan hingga kemari. Kami pun hanya mencari-cari saja tanpa tujuan, kata Chio-san. Siapa nama 4 sahabat Chio Kaucu? Tanya Men Wangwei.
Cuka Tong, Amlin Hua, Si Peng dan Yan Tianbu, jawab Chiosan. Men Wangwei berpikir sebentar, lalu berkata, maksud Kaucu, Cuka Tong Raja Maling dan Amlin Hua Putri Mendiang Lang Kaucu. Benar sekali, jawab Chiosan. Lalu Si Peng dan Yan Tianbu ini siapa? Tanya Men Wangwei lagi. Mereka adalah anak buah Caye, Wangwei. Aku yakin mereka tidak ada di sini, kata Men Wangwei. Chiosan hanya bisa menoleh ke Sumasun. Mereka ada di sini, kata Sumasun tenang. Apa Suma Tayyap tidak keliru? Sudah, begini saja. Mari kita sama-sama ke dalam dan Jiwi Eng Yong bisa memeriksa sendiri. Habis bicara begitu ia bangkit dan mempersilahkan mereka mengikutinya. Dari jauh rumah Men Wangwei terlihat sangat indah. Sebuah rumah yang walaupun tidak begitu besar, terlihat megah dan cantik sekali. Begitu memasuki rumah itu, tampaklah perabotan-perabotan yang sederhana sekali. Orang terkaya di dunia ternyata hidup begitu sederhana. Silakan Jiwi Eng Yong memeriksa seluruh ruangan yang ada, katanya mempersilahkan. Dengan agak riku Chiosan memeriksa setiap ruangan. Sumasun hanya berdiri saja dengan tenang sambil memeluk pedangnya. Setiap ruangan yang dimasukinya memang tidak ada hal yang mencurigakan. Chiosan sampai berpikir bahwa mungkin saja Sumasun bisa salah. Ketika sampai di depan ruangan terakhir yang pintunya terlihat cukup indah, Men Wangwei berkata, harap Kaucu jangan masuk ke sana. Kenapa? Itu kamar istri Caye yang sedang sakit. Mereka berada di kamar itu, sahut Sumasun. Suma Tayyap, jangan asal bicara. Ucapannya masih tenang tapi kemarahannya sudah mulai tampak. Kau ingin bertarung? Tanya Sumasun. Caye bukan pesilat, tapi siapapun yang mengganggu ketenangan istri Caye, akan Caye hadapi. Majulah, kata Sumasun tenang. Chiosan bingung harus berkata apa. Dalam hatinya, tentu saja ia percaya Sumasun. Men Wangwei membuat kuda-kuda. Sumasun berdiri tegak, ia telah menyelipkan pedang di pinggangnya. Men Wangwei bergerak. Gerakannya sungguh cepat sekali, untuk ukuran orang segemuk dia. Gerakannya bahkan sama lincahnya dengan Jia Wuleng. Chiosan saja hampir tak percaya. Pukulannya sederhana. Sumasun telah menggenggam pedangnya. Begitu jarak keduanya semakin dekat, tiba-tiba dari mulut Men Wangwei terdengar teriakan yang sangat dahsyat. Teriakan itu menghantarkan seluruh isi ruangan yang ada. Perabotan pecah, pintu-pintu jebol, bahkan dinding tebal pun retak-retak. Oman singa, bisik Chiosan dalam hati. Ia telah mengeluarkan tenaga dalamnya dan menutup jalan pendengarannya. Tapi tetap saja ia terlambat sedikit. Kecepatan suara jauh lebih cepat dari kecepatan gerakan manusia. Yang paling menderita adalah Sung Sun. Ia tak menyangka Men Wangwei akan menyerangnya dengan ilmu auman singa. Ilmu itu telah menyerang gendang telinganya dengan sangat cepat. Apalagi telinganya memang jauh lebih peka dari siapa saja, sehingga membuat serangan ilmu auman singa itu memiliki efek yang berlipat ganda kepadanya. Menutup jalan pendengaran pun sudah tidak sempat. Argah, ia terjatuh berlutut sambil menutup telinga. Pukulan dahsyat Men Wangwei pun kini sudah sangat dekat dengan kepalanya. Dengan gerakan yang tak terduga, Sumasun sudah menghindari pukulan itu. Entah bagaimana caranya. Mungkin nalurinya yang kini bekerja sekarang. Selama ini, ia selalu bertarung mengandalkan pendengarannya. Kini pendengarannya tak berfungsi sama sekali. Tapi ia mampu menghindari pukulan ganas itu. Hanya pengalaman bertarunglah yang membuat naluri seorang petarung menjadi sedemikian tajam. Ingin Chiosan membantu Sumasun, tetapi Chiosan tahu, mengeroyok bukanlah perbuatan para satria. Apalagi ia tahu juga, bahwa Sumasun tentu tak ingin orang lain mencampuri pertarungannya. Kini pedang Sumasun telah terlepas dari tangannya. Seorang pendekar tanpa pedangnya, bagaikan serigala tanpa cakar dan taringnya. Terlihat wajah Sumasun pucat dan ia meringis menahan sakit, tapi sikapnya masih tenang. Setelah berhasil menghindari pukulan ganas Men Wangwei,
kini Sumasun telah berhasil mengatur jarak dari Men Wangwei. Hebat, puji Men Wangwei. Selama ini belum pernah ada orang yang lolos dari seranganku ini, katanya. Percuma saja ia berkata-kata karena Sumasun tidak bisa mendengar apa-apa. Serangan Men Wangwei kini datang lagi. Pukulan bertubi-tubi yang mengincar berbagai tempat di tubuh Sumasun. Ada yang berhasil ia hindari dan tangkis, tetapi ada beberapa pukulan juga yang masuk. Sumasun terlempar menghantam dinding di belakangnya. Hantaman ini bahkan sampai menjebol dinding itu. Masih belum puas, Men Wangwei mengejar tubuh yang terlempar itu dan kembali melancarkan serangan pukulan dan tendangan yang maha dahsyat. Jika orang lain yang menerima pukulan dan tendangan itu, tentunya tubuhnya akan remuk. Tapi tubuh Sumasun telah ditempa oleh banyak hal. Walaupun terluka, setidaknya tidak sampai membuat ia mati. Melihat pemandangan ini, hati Chiosan bagai tersayat-sayat. Ia sudah ingin maju bergerak, tetapi dilihatnya Sumasun telah kembali berdiri dengan gagah. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Beberapa tulangnya ada yang patah, tetapi ia tetap berdiri gagah bagaikan serigala yang sedang terluka. Hebat, tak terasa pujian itu keluar dari mulut Chiosan. Men Wangwei kembali melancarkan jurus-jurusnya yang ganas. Pukulannya datang bagai air bah, tendangannya datang menghujam bagai angin badai. Semua coba ditangkis dan dihindari oleh Sumasun, tapi berkali-kali juga pukulan dan tendangan itu ada yang lolos dan mengenai tubuhnya. Sumasun terjatuh berlutut. Serangan-serangan ini terlalu dahsyat baginya. Ia jatuh dan kedua tangannya kini menahan tubuhnya agar tidak jatuh tertelungkup. Satu lagi serangan, dan Sumasun akan habis riwayatnya. Dan serangan itu pun tiba. Men Wangwei mengatupkan kedua telapak tangannya membentuk sebuah tinju yang sangat mengerikan. Inilah ilmu andalannya. Tinju palu besi menghujam Sukma. Chiosan tercekat. Sudah tak ada harapan lagi baginya untuk menolong Sumasun. Gerakan tinju itu sangat dahsyat, sangat cepat, sangat ganas, menghujam ke batok kepala bagian belakang Sumasun. Jelek. Ia pun roboh. Roboh kehilangan nyawanya. Tapi bukan Sumasun. Men Wangwei lah yang roboh. Sebuah luka di dahinya. Tak ada darah. Hanya ada kematian. Sumasun masih berlutut. Di tangan kanannya terdapat sebuah bambu kecil yang tidak begitu panjang. Bambu pecahan perabot kursi yang tadi pecah dan hancur karena pertarungan mereka yang dahsyat. Chiosan jadi ingat kata-kata Sumasun. Aku tidak percaya pedangku, tetapi aku percaya kepada diriku. Dan Sumasun benar-benar membuktikannya. Chiosan segera bergegas ke Sungsun. Dengan nalurinya, Sumasun tahu jika orang yang datang bukan untuk menyerangnya. Ia diam saja ketika Chiosan menempelkan tangan ke pundaknya dan menyalurkan tenaga saktinya. Tak berapa lama Sumasun mulai merasa badannya segar kembali. Walaupun tulangnya rusuk, lengan, serta tulang pahanya patah, seluruh organnya terlindungi. Hal ini karena Sumasun sendiri memiliki tenaga sakti yang dilatihnya bertahun-tahun sejak kecil. Chiosan lalu menotok beberapa titik yang berhubungan dengan indera pendengaran Sumasun. Begitu ditotok, si dewa pedang ini merasakan sakit di telinganya mulai menghilang. Pendengarannya berangsur-angsur pulih. Sedikit demi sedikit ia sudah bisa mendengar suara. Untung tenaga dalammu sangat tinggi. Walaupun kau terlambat sedikit, setidaknya tenaga dalammu berhasil melindungi gendang telingamu dari cedera yang parah. Jika kau beristirahat memulihkan diri selama beberapa bulan, kukira pendengaranmu akan kembali seperti semula, jelas Chiosan. Sumasun hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Terima kasih." Sambil berkata begitu ia melanjutkan semedi untuk memulihkan kekuatannya. Chiosan sendiri segera berdiri. Ia melangkah ke pintu besar tadi. Pintu yang menimbulkan semua perkelahian ini. Pertarungan sedahsyat tadi tidak merusak pintu itu secuil pun. Ia membukanya. Bau harum bercampur sedikit bau darah terhembus dari dalam ruangan itu. Ruangan yang biasa saja. Bewi Wasian duduk di sebuah kursi. Di sebelahnya terdapat tempat tidur.
Seorang nenek tua terbaring lemah di atas tempat tidur itu. Terima kasih, itulah kata-kata yang keluar dari bibir Bewi Huasian. Chiosan hampir tidak mengerti untuk apa Bewi Huasian mengucapkan kata-kata itu. Ia hanya tersenyum memandang Bewi Huasian. Kau harus berterima kasih kepada Sumasun, kata Chiosan. Aku tahu, aku mendengar semua kejadian tadi dari sini, kata Bewi Huasian sambil tersenyum pula. Wajahnya terlihat tenang dan gembira, seperti sebuah beban telah terlepas dari pundaknya. Orang ini, apakah gurumu? Tanya Chiosan. Aku lebih memilih memanggilnya ibu. Aku ingin bercerita banyak hal, tapi aku yakin kau sudah tahu begitu banyak. Aku lebih memilih kau yang menceritakannya, sahut Chiosan sambil tersenyum. Baiklah. Ia pun memulai ceritanya. Sebenarnya, yang bernama asli Bewi Huasian adalah ibuku ini. Beliaulah yang dijuluki wanita paling cantik dan paling kaya sedunia. Beliau yang memungutku dari jalan saat keluargaku dibunuh orang dahulu. Beliau yang mendidikku silat, mengajarkanku banyak hal, termasuk merawat tubuh hingga tetap terjaga seperti ini. Aku tahu umurmu belum 60 tahun. Mungkin baru sekitar 30-35 tahun. Tapi harus kuakui, wajah dan perawakanmu seperti anak perempuan berumur 17, tukas Chiosan sambil tersenyum. Haha, memang benar kata orang, kau tak dapat menipu Chiosan. Beng Liong salah mengambil kesimpulan, karena memang selama ini aku selalu menyamar menjadi ibuku, menggunakan namanya dalam setiap aksi-aksiku. Ibukulah yang berumur 60 tahun, dan kecantikannya memang benar-benar terjaga. Kau pasti heran mengapa ibuku terlihat menderita seperti ini kan? Itu karena bajingan Men Wangwei, ada kemarahan terlihat di matanya. Kau tahu kenapa bajingan itu bisa menjadi orang terkaya di dunia? Itu karena dia berhasil memperdaya ibuku. Beberapa belas tahun yang lalu, ia sangat tampan walaupun sudah lumayan berumur. Ibuku jatuh cinta kepadanya. Mereka kemudian menikah. Dia seorang yang biasa-biasa saja waktu itu. Karena ibukulah ia menjadi kaya raya. Orang berhati culas itu perlahan-lahan meracuni ibuku sedikit demi sedikit. Racun itu mengambil kecantikannya, bahkan juga mengambil ilmu silatnya. Untunglah aku tidak ikut teracuni juga karena aku tinggal terpisah dengan ibu. Dengan segenap kekuasaan ibuku, yang memiliki banyak pengaruh, anak buah, dan sebagainya, si bajingan itu kemudian mulai melaksanakan rencana bejatnya. Ia ingin menguasai dunia Kangou. Ia ingin merebut jabatan Bulim Bengcu yang akan diadakan 2 bulan ini. Selama beberapa tahun ia mulai menyingkirkan saingan-saingannya. Semua dilakukannya dengan cermat dan pintar. Ia juga mengancamku untuk turut menjadi anak buahnya. Ia memanfaatkan aku untuk menjalankan semua rencananya, memikat para pendekar, merayu mereka, menggoda mereka, dan semuanya memang benar-benar terlaksana dengan baik. Sungguh perih hatiku menjalaninya, karena aku melakukannya demi ibuku ini. Dan seperti yang kau tahu, segala kejadian-kejadian mengerikan yang ada di dunia persilatan semua akibat si bajingan itu. Ia meneteskan air mata. Jika perempuan sudah meneteskan air matanya, itu adalah tanda bagi lelaki untuk berhenti bicara. Biar ku periksa ibumu, kata Chiosan. Tolong. Si nenek tua yang berada di atas ranjang itu berteriak sekencang-kencangnya karena ketakutan. Seperti memandan mayat yang baru bangkit dari kubur. Chio Taiyap, maafkanlah ibuku. Beliau menjadi seperti ini sejak kejadian yang lampau. Beliau takut kepada laki-laki. Jika ada yang mendekatinya, ia akan menangis dan berteriak. Segala kecantikan dan kelembutannya hilang. Ia sudah seperti kehilangan dirinya sendiri. Sudah tidak memperdulikan dirinya sendiri lagi. Sambil berkata begitu, Bewi Hua mudah mendekati nenek itu dan menenangkannya. Dengan lembut ia mencium dan berbisik-bisik di telinga ibunya untuk menenangkannya. Setelah ibunya tenang, Bewi Hua muda lalu bertanya kepada Chiosan. Kau tahu, aku sengaja menculik keempat sahabatmu adalah untuk sebuah maksud.
karena bukan Men Wangwei yang memerintahkannya. Kau menculik mereka, sebenarnya adalah untuk memancingku kemari, bukan untuk meminjam tanganku mengalahkan Men Wangwei, tukas Chiosan. Benar sekali, ia sendiri tidak tahu jika aku menculik sahabatmu dan kubawa kemari, karena ia sendiri paham, jika kau sampai mengendus keberadaannya, maka segala rencananya akan berantakan. Lalu di mana sahabat-sahabatku? Tenang, mereka aman. Dewi Hua muda lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari. Begitu lemari itu dibuka, ia menekan sebuah tombol rahasia di dalamnya. Terdengar bunyi berderit, dan tampaklah sebuah ruangan rahasia di balik lemari itu. Silakan, katanya. Chiosan memasuki ruangan itu dan melihat keempat sahabatnya berada di dalamnya. Walaupun mereka tertutup, keadaan mereka sehat-sehat saja dan tak kurang suatu apa. Melihat itu Chiosan pun lega. Aku memperlakukan mereka dengan baik. Kau jangan khawatir, tapi sebelumnya aku minta maaf telah melakukan semua ini. Sungguh ini semua bukan keinginanku, katanya sambil melepas totokan keempat sahabat Chiosan itu. Begitu totokan mereka terlepas, keempatnya segera bersemedi untuk mengumpulkan kekuatan. Ditotok selama berhari-hari membuat mereka lemas dan kehilangan tenaga. Dewi Hua lalu berkata, biarkan aku merawat ibuku di akhir sisa-sisa hidupnya ini. Kau tahu beliau sekarang sekarat. Setelah itu, aku akan datang ke puncak Taisan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Baik, kata Chiosan. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Di mana kau sembunyikan kekasih Jiaoleng? Tanya Chiosan. Kekasih Jiaoleng, aku tidak menyembunyikannya, jawab Dewi Hua. Chiosan memandangnya lama, ia lalu tersadar. Tentunya kaulah kekasih Jiaoleng. Terlihat wajah Dewi Hua menjadi sangat sedih. Kau sudah tahu apa yang terjadi dengannya, bukan? Dewi Hua hanya mengangguk dan menangis. Chiosan tak tahu harus berkata apa-apa. Mereka semua lalu pergi dari situ, meninggalkan Dewi Hua muda yang merawat ibundanya tercinta. Cukat Tong dan Yan Tianbu membantu Mama Sumasun yang terluka parah. Lembah seribu kupu-kupu sungguh indah, menyimpan kisah sedih. Mereka menyusuri jalan kecil hingga tiba di hutan bambu di luar lembah. Oh, ada yang tidak beres. Tiba-tiba Chiosan tersedak. Dia segera berlari kembali ke rumah. Situasi masih kacau ketika mereka meninggalkannya. Jenazah Men Wangwei masih ada di sana. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Yang ada hanya bau darah. Dan sesosok mayat tergeletak di tempat tidur. Dewi Hua yang tua meninggal dengan mata melotot dan leher yang hampir patah. Chiosan mengepalkan tangannya. Kenapa aku tertipu oleh siluman rubah? Ucapnya sambil menggaruk kepalanya.